Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GSKI Cross Cirebon dan para pencinta suara kebenaran Injil dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema melayani Tuhan, melayani perasaannya. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Demikian bunyinya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sudah mendengar kalau kita mau melayani Tuhan, tentunya yang benar adalah kita mau melayani perasaannya, kita mau mengerti akan pikirannya, dan tentunya kita harus bisa melakukan. Banyak orang-orang Kristen berpendapat kalau melayani Tuhan adalah sepertinya berfokus di dalam pelayanan di gereja. Sepertinya itu menjadi satu pokok kalau orang Kristen melayani Tuhan adalah di dalam gereja, baik itu sebagai pembicara maupun sebagai usher, termasuk daripada WL singer, pemain musik, dan lain sebagainya. Semua yang berhubungan dengan aktivitas gereja dikatakan adalah melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dikatakan melayani Tuhan di dalam gereja, tentunya waktunya juga tidak lama Bapak Ibu Saudara, hanya 2 jam. Sesungguhnya melayani Tuhan itu tanpa batas Bapak Ibu Saudara. Melayani Tuhan juga tidak berarti kita seperti di dalam gereja. Kebanyakan bukan melayani perasaan Tuhan, tapi lebih condong dengan melayani perasaan manusia. Misal yang gampang, yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai pekerja tentunya tanpa disadarin ataupun disengaja, banyak para pekerja sepertinya ingin melayani Tuhan, tapi prakteknya tertuju pada melayani gembalanya. Atau sebaliknya Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala atau para pendeta ingin melayani Tuhan, tapi seringkali tidak menjaga perasaan Tuhan, lebih menjaga dengan perasaan jemaatnya, terutama jemaat yang kaya-kaya yang sudah bisa memberi sumbangan yang cukup besar misalnya di dalam gereja. Nah, itulah yang dijaga, bukan perasaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena jelas Bapak Ibu Saudara, kadangkala gembala jemaat, yang saya maksud kadangkala gembala terhadap jemaat yang kaya tidak berani untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar. Karena apa saudaraku? Takut jemaatnya hilang, takut tidak ada sumbangan yang masuk di dalam gereja. Nah, hal-hal demikian itu bukan melayani Tuhan, tapi melayani manusia Bapak Ibu Saudara. Sering sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi gembala, para hamba Tuhan itu takutnya
Bukan takut terhadap Tuhan, tapi takutnya terhadap jemaat. Takutnya jemaat marah ataupun jemaat tidak berjemaat di dalam gereja tersebut. Nah, disinilah arti pelayanan yang sesungguhnya bukan demikian, Bapak Ibu Saudara. Kita melayani Tuhan adalah melayani perasaannya. Apakah kita benar sudah melayani perasaan dan kita mengerti akan pikiran? Tentunya kita harus belajar. Yang benar adalah kita melayani Tuhan adalah bagaimana kita tidak melukai hati Tuhan, kita tidak mengecewakan Tuhan, kita hidupnya hidup untuk berkenan, kita hidupnya untuk selalu melakukan menjadi pelaku firman, kita harus menjadi teladan bagi jemaatnya. Itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengar kalau melayani Tuhan bukanlah berarti kita hanya fokus di gereja, tapi melayani Tuhan adalah tanpa batas. Kita dimanapun kita harus bisa melayani Tuhan. Disitulah dikatakan juga, barang siapa melayani aku, di sanalah aku juga melayani. Disinilah kita mau belajar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melayani bukan hanya di gereja, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, kita harus bisa lakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, yang bisa menghargai Tuhan, yang ngerti pikirannya, dan yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mengikuti kehendaknya, yang mengikuti jejaknya. Dan kita harus bisa membuktikan kalau di dalam diri kita adalah ada karakter Kristus, sehingga banyak orang bisa melihat, bisa merasakan, dan orang yang melihat, merasakan boleh menjadi dampak yang baik bagi orang-orang yang melihatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.